Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mutiara Hikmah dengan NIM 231021111250. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan analisis pertanggungjawaban pidana korporasi dalam putusan nomor 131-Pit-B-2013-PN-MBO dengan terdakwa PT Kalista Alam. Kasus ini merupakan salah satu perkara lingkungan hidup yang penting di Indonesia karena menunjukkan bahwa korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila kegiatan usahanya menyebabkan kerusakan lingkungan hidup. Lanjut di slide kedua ada latar belakang. Dalam perkembangan hukum pidana modern, pelaku tindak pidana tidak hanya individu, tetapi juga korporasi atau badan usaha. Hal ini penting karena banyak aktivitas usaha yang memanfaatkan sumber daya alam berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan apabila tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, hukum memberikan kemungkinan untuk menuntut dan memidana korporasi apabila terbukti melakukan tindak pidana lingkungan hidup. Kasus PT Kalista Alam menjadi salah satu contoh penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam lingkungan hidup Indonesia. Perkara yang saya analisis adalah putusan nomor 131-Pit-B-2013-PN-MBO yang diputus oleh Pengadilan Negeri Meulaboh. Terdakwa dalam perkara ini adalah PT Kalista Alam, yaitu perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit. Perkara ini termasuk tindak pidana lingkungan hidup yang berkaitan dengan pembakaran lahan dalam kawasan yang berada di bawah penguasaan perusahaan. Dan di sini juga ada kronologi kasusnya. PT Kalista Alam memiliki izin usaha perkebunan kelapa sawit di kawasan Rawatripa, Kabupaten Nagan Raya, Aceh. Dalam kegiatan pembukaan lahan perkebunan tersebut, terjadi pembakaran lahan gambut yang berada dalam wilayah konsesi perusahaan. Akibat pembakaran tersebut, terjadi kerusakan lingkungan yang cukup luas, termasuk kerusakan ekosistem gambut yang memiliki fungsi penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan hidup. Selain itu, kebakaran juga menyebabkan pencemaran udara akibat asap yang ditimbulkan. Berdasarkan hasil penyidikan dan pembuktian di persidangan, pembakaran tersebut berkaitan dengan kegiatan usaha perusahaan sehingga PT Kalista Alam diajukan sebagai terdakwa korporasi. Dasar hukum yang digunakan dalam perkara ini adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal 69 ayat 1 huruf H melarang pembukaan lahan dengan cara membakar. Pasal 108 mengatur ancaman pidana bagi pelaku pembakaran lahan. Sedangkan Pasal 116 mengatur pertanggungjawaban pidana korporasi apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha. Pasal 116 menjadi dasar utama yang memungkinkan korporasi dimintai pertanggungjawaban pidana dalam perkara ini. PT Kalista Alam dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena pembakaran lahan terjadi dalam wilayah konsesi perusahaan. Selain itu, pembakaran tersebut berkaitan langsung dengan kegiatan usaha perusahaan dalam pembuka lahan perkebunan. Perusahaan juga memperoleh manfaat ekonomi dari kegiatan tersebut karena pembukaan lahan dengan cara membakar dianggap lebih cepat dan lebih murah dibandingkan metode lainnya. Oleh karena itu, terdapat hubungan yang jelas antara tindak pidana yang terjadi dengan kepentingan korporasi. Pertanggungjawaban pidana dalam perkara ini dapat dijelaskan melalui teori identifikasi atau identification theory. Menurut teori ini, tindakan dan kehendak pengurus yang memiliki kewenangan dalam perusahaan dianggap sebagai tindakan dan kehendak korporasi itu sendiri. Dengan demikian, apabila tindakan yang dilakukan oleh pengurus bertujuan untuk kepentingan perusahaan dan memberikan manfaat kepada perusahaan, maka kesalahan tersebut dapat dibebankan kepada korporasi. Teori ini menjadi salah satu dasar yang menjelaskan mengapa PT Kalista Alam dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Menurut saya,
Pertanggungjawaban pidana terhadap PT Kalista Alam sudah tepat dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pertama, tindak pidana dilakukan dalam wilayah yang berada di bawah penguasaan perusahaan. Kedua, kegiatan tersebut berkaitan langsung dengan aktivitas usaha perusahaan. Ketiga, perusahaan memperoleh manfaat ekonomi dari pembukaan lahan yang dilakukan. Dan yang keempat, Pasal 116 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 secara tegas mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana. Berdasarkan alasan tersebut, penjatuhan pertanggungjawaban pidana kepada PT Kalista Alam memiliki dasar hukum yang kuat dan sudah sesuai dengan prinsip hukum pidana korporasi. Meskipun saya setuju dengan pertanggungjawaban pidana yang dijatuhkan kepada PT Kalista Alam, terdapat beberapa catatan kritis. Kerusakan lahan gambut merupakan kerusakan lingkungan yang berdampak jangka panjang dan membutuhkan waktu yang lama untuk dipulihkan. Oleh karena itu, selain menjatuhkan pidana kepada korporasi, penegak hukum juga harus memperhatikan pemulihan lingkungan hidup secara maksimal. Selain itu, sanksi yang dijatuhkan harus mampu memberikan efek jera agar korporasi lain tidak melakukan perbuatan serupa di masa mendatang. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Berdasarkan putusan nomor 131-Pit-B/2013-PN.MBO, PT Kalista Alam terbukti melakukan tindak pidana lingkungan hidup berupa pembakaran lahan dalam kawasan yang berada di bawah penguasaannya. Menurut saya, pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada PT Kalista Alam sudah tepat, karena terdapat hubungan langsung antara kegiatan usaha perusahaan dengan tindak pidana yang terjadi. Perusahaan memperoleh manfaat dari perbuatan tersebut, serta ketentuan Pasal 116 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 secara jelas mengatur pertanggungjawaban pidana korporasi. Namun demikian, penegakan hukum terhadap korporasi pelaku tindak pidana lingkungan hidup perlu terus diperkuat agar mampu memberikan efek jera dan menjamin pemulihan lingkungan hidup secara optimal. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.